Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren di Nganjuk, Jawa Timur, hidup seorang santri bernama Gus Farid. Jika kamu mendengar nama Gus Farid, jangan pernah membayangkan dia seperti santri pada umumnya, yang selalu khusyuk di tengah kitab kuning, atau rajin berzikir, atau paling tidak sedikit serius. Gus Farid itu bukan tipe yang begitu. Kalau boleh jujur, dia lebih mirip badut daripada ustadz. Semua santri di pesantren itu mengenalnya sebagai Gus Farid si penghibur, karena dia selalu membawa kebahagiaan, meskipun terkadang kebahagiaannya itu datang dari ketololannya sendiri. Suatu hari, di tengah rutinitas yang padat, Gus Farid duduk di depan warung makan pesantren yang sederhana. Warung itu memang kecil, tapi ada hal yang selalu menjadi bahan omongan di kalangan santri, yaitu makanan yang selalu lezat dan penuh dengan kejutan. Warung ini selalu bisa bikin orang lapar, bahkan jika mereka sudah kenyang sekalipun. Tetapi hari itu, warung itu justru menjadi tempat yang penuh teka-teki, karena menu yang disajikan sangat aneh. Gus Farid yang sedang duduk santai, tiba-tiba dibangunkan oleh sahabat karibnya, santri Iqbal, yang datang terburu-buru sambil membawa nampan makanan. Bro, lo harus coba ini. Ini makanan luar biasa, seru Iqbal dengan semangat. Gus Farid mengerutkan dahi, melihat makanan di nampan itu. Ada sepotong ayam goreng, sepiring nasi putih, dan yang paling aneh, ada 2 biji pisang raja di sampingnya. Ini menu apa, Iqbal? Nasi ayam goreng sama pisang? Kok gak nyambung sih? Tanya Gus Farid sambil mengernyitkan dahi. Iqbal hanya mengangguk, tampaknya sudah terlalu terkejut dengan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di pesantren itu. Gak tahu, Gus. Gue juga kaget, tapi katanya ini adalah resep rahasia dari Abah Ustadz. Gue udah makan, enak banget. Gus Farid masih ragu, tapi rasa lapar yang mendalam akhirnya mengalahkan rasa bingungnya. Dengan penuh percaya diri, dia mengambil sepotong ayam goreng dan mulai memakannya. Namun, ketika dia menggigit ayam tersebut, ada suara krak yang sangat keras, dan seketika itu juga, ayam goreng itu berubah menjadi seekor bebek yang menari-nari. WOI. Ini ayam atau bebek? Gus Farid hampir terjungkal dari kursinya. Iqbal tertawa terbahak-bahak, meskipun dia juga tampak bingung. Ya ampun, Gus. Lo lihat itu gak sih? Itu ayam bisa nari, bro. Sementara mereka terperangah dengan kejadian yang benar-benar tak terduga, seorang santri bernama Udin lewat dan melihat mereka berdua. Udin adalah santri yang selalu memantau kejadian-kejadian aneh di pesantren. Meski sering terlibat dalam keanehan itu, Udin selalu tenang dan lebih banyak bertindak sebagai komentator. Dia mendekat dan ikut duduk. Kalian udah lihat belum? Itu bebek bisa ngomong loh, kata Udin dengan serius. Semua santri yang ada di warung itu langsung menoleh. Mereka melihat bebek itu, sekarang sedang mengangkat satu kaki dan berbicara dengan aksen Jawa Timur yang sangat kental. Halo, teman-teman. Apa kabar? Nasi ayam gorengnya enak, ya? Bebek itu bertanya dengan nada ramah. Gus Farid hampir jatuh pingsan. Apa-apaan ini? Ayam jadi bebek, bebek bisa ngomong. Emangnya gue lagi ada di dunia mana, sih? Udin tertawa, meski sebenarnya dia juga sedang bingung. Bukan cuma itu, Gus. Lo belum lihat apa yang terjadi dengan nasi itu. Gus Farid yang masih kebingungan mencoba untuk mengabaikan bebek yang sedang berjoget itu dan menatap piring nasi yang kini mulai bergetar. Tiba-tiba, tanpa diduga, nasi di piring itu berubah menjadi seonggok nasi kuning
yang memancarkan cahaya keemasan. "Lo ngeliat itu?" tanya Udin, mencoba meyakinkan Gus Farid. "Tapi kok bisa jadi nasi kuning?" Gus Farid hampir menjerit. "Ini kenapa jadi kayak acara sulap gitu? Semua makanan bisa berubah." Iqbal yang sudah tidak sabar mengambil sepotong nasi kuning dan menggigitnya. Begitu dia memakannya, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dan dia melompat-lompat seperti seorang penari saman. Semua santri di warung itu tertawa terbahak-bahak melihat aksi Iqbal yang aneh, sampai akhirnya Iqbal terhenti dan tertawa. "Wah, ini bukan makan biasa, ini makan yang bisa bikin gue jadi dancer, Gus." Di tengah kehebohan itu, datanglah Abah Ustadz, sang pengasuh pesantren yang juga terkenal dengan segala kebijaksanaannya. Namun, di hari itu, kebijaksanaan Abah Ustadz tampaknya sedikit goyah. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Hah, lihat tuh, santri Nganjuk gak pernah lapar. Mau ayam jadi bebek, nasi jadi kuning, atau bahkan bebek bisa ngomong, semua karena kalian terlalu fokus sama hal-hal yang gak penting. Gak usah mikirin makanan, bro. Kalau kalian terus begini, nanti kelaparan cuma karena bingung." Semua santri pun terdiam. Mungkin inilah yang namanya makan sambil terhibur. Tapi Gus Farid tahu, ini hanya permulaan dari keanehan-keanehan lain yang bakal terjadi di pesantren ini. Apalagi, hari itu belum selesai, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Keesokan harinya, setelah kejadian aneh di warung makan, Gus Farid dan teman-temannya, Iqbal dan Udin, terus membicarakan kejadian itu. Sebenarnya, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal aneh di pesantren, tapi kemarin itu rasanya terlalu ekstrim. Tapi meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan kehidupan mereka, seolah-olah hari-hari penuh kejutan itu sudah jadi hal biasa. Pagi itu, mereka berkumpul di ruang aula pesantren untuk mengikuti kelas tafsir. Kelas ini biasanya penuh dengan keheningan, kecuali kalau ada Gus Farid yang membuat suasana menjadi kacau. Kali ini, Gus Farid sudah punya rencana. Dia sudah mendapat ide cemerlang yang bisa membuat kelas tafsir itu lebih seru. Saat Ustadz Hidayat, pengampu kelas tafsir, mulai berbicara serius tentang tafsir surah Al-Fatihah, Gus Farid tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Ustadz, ada yang lebih penting nih. Kalian gak lihat di luar sana? Ada jembatan yang bisa joget." Ustadz Hidayat terkejut dan hampir tersedak. "Apa? Apa yang lo omongin, Gus?" Gus Farid dengan semangat menjelaskan, Ustadz, jembatan di luar sana, dia lagi joget, loh. Coba aja lihat." Tentu saja, ini membuat seluruh kelas heboh. Ustadz Hidayat bergegas keluar, diikuti oleh semua santri. Mereka keluar dari ruang kelas dan menuju halaman pesantren, penuh rasa penasaran. Begitu sampai di luar, mereka semua terdiam. Jembatan yang ada di depan pesantren itu memang sedang bergoyang-goyang seperti sedang menari. "Ya Allah, ini kenapa jadi begini? Jembatan bisa nari," kata Ustadz Hidayat sambil melotot. Gus Farid sudah tertawa terbahak-bahak. "Aduh, Ustadz, jangan-jangan ini efek dari makan nasi kuning kemarin, deh." Iqbal, yang sudah mulai terbiasa dengan kekonyolan Gus Farid, ikut menjelaskan dengan serius, "Ini pasti ilmu baru, Ustadz. Mungkin Allah lagi ngasih ujian, biar kita gak terjebak dengan rutinitas aja. Biar hidup kita ada rasa." Udin yang selalu mencoba untuk lebih rasional, namun tetap terbawa suasana, menambahkan, "Kalau jembatan bisa joget, berarti besok mungkin pohon bisa nari juga, ya?" Semua santri yang ada di sekitar jembatan tertawa. Mereka bahkan mulai mencoba menirukan gerakan jembatan yang sedang bergoyang itu.
Tentu saja, ini semakin menambah kegilaan suasana. Para santri mulai berkompetisi siapa yang bisa menari seperti jembatan, dengan gerakan-gerakan yang semakin konyol. Gus Farid yang merasa paling jago, mulai menari sambil melompat-lompat ke sana kemari, menyerupai jembatan yang bergoyang. Tapi tiba-tiba, dari dalam pesantren terdengar suara keras. "Gus Farid, apa yang lo lakukan?" Suara itu milik Abah Ustadz, yang tiba-tiba muncul dari pintu utama pesantren. Semua santri yang sedang menari langsung terhenti dan berbalik. Mereka tahu betul kalau Abah Ustadz bukan tipe orang yang bisa dibodohi dengan mudah. Gus Farid yang merasa ketahuan, hanya tersenyum kecut. Abah Ustadz, kan ini buat hiburan aja, biar gak monoton. Biar lebih berwarna. Abah Ustadz menggelengkan kepala, meskipun senyum masih terlihat di wajahnya. Kalian itu santri, bukan penyanyi dangdut atau penari jembatan. Jangan biarkan keanehan yang terjadi di sekitar kita malah bikin kita lupa tujuan kita datang ke sini. Kita ini datang untuk mencari ilmu, bukan untuk jadi penghibur. Semua santri terdiam. Mereka tahu benar maksud Abah Ustadz. Tapi dalam hati mereka juga tahu bahwa hal-hal aneh seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka di pesantren Nganjuk. Ya, mungkin Abah Ustadz benar, mereka harus lebih serius dalam mencari ilmu, tapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa menahan tawa saat melihat semua kejadian konyol yang terjadi setiap hari. Begitu Abah Ustadz kembali masuk ke pesantren, suasana mulai mereda. Namun, tidak lama setelah itu, muncul lagi sebuah kejadian yang membuat semuanya kembali kacau. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara berisik seperti orang sedang menggoreng sesuatu dengan sangat keras. Gus Farid yang paling cepat bereaksi, langsung melompat dan berlari ke arah dapur. Tunggu, gue harus lihat dulu apa yang terjadi, teriak Gus Farid sambil berlari. Iqbal dan Udin yang sudah terbiasa dengan sikap Gus Farid, ikut berlari mengikuti. Begitu sampai di dapur, mereka langsung terperangah. Di tengah dapur yang sempit itu, ada sebuah wajan raksasa yang penuh dengan minyak goreng. Namun, yang lebih mengejutkan adalah wajan itu sedang menggoreng diri sendiri. "Ini wajan kenapa bisa menggoreng dirinya sendiri?" tanya Gus Farid dengan mulut terbuka. Udin yang melihatnya dengan serius, mencoba menjelaskan dengan gaya khasnya yang bijaksana, mungkin wajan ini memang merasa lapar, jadi dia ingin menggoreng dirinya sendiri agar bisa makan, siapa tahu bisa jadi bahan pelajaran baru. Gus Farid yang biasanya tidak terlalu berpikir panjang, langsung tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, Udin. Gue kira cuma manusia yang bisa lapar, ternyata wajan juga bisa." Iqbal yang sudah tidak tahan, ikut tertawa. "Ya udah, Gus, kalau gitu wajan ini harusnya disumbangkan ke dapur Master Chef, biar jadi juri. Wajan canggih banget." Sementara itu, suara dari dapur semakin keras. Semua santri yang mendengar suara gaduh itu segera bergegas ke sana. Mereka melihat wajan yang masih terus berputar dengan riangnya. Anehnya, wajan itu tidak hanya menggoreng makanan, tetapi juga mengeluarkan suara. Hidup itu seperti minyak goreng, kadang panas, kadang dingin, tapi selalu ada hasilnya. "Ya Allah! Wajan kok bisa ngomong juga?" teriak salah satu santri. Semua orang semakin bingung, tapi juga tak bisa berhenti tertawa. Gus Farid yang sudah mulai merasa lelah dengan kejutan-kejutan itu, hanya menggelengkan kepala. "Ini udah gak bener, dah. Gue kira gue udah gak bisa kaget lagi, tapi setiap hari ada aja yang bikin gue pusing." Namun, di balik semua kekonyolan ini, Gus Farid mulai menyadari sesuatu. Di pesantren ini, meskipun semuanya terasa konyol dan penuh keanehan,
mereka tetap merasa puas. Tidak ada yang benar-benar lapar, baik secara fisik maupun emosional. Karena di sini, di Nganjuk, mereka menemukan banyak tawa, banyak kejutan, dan yang terpenting, mereka punya satu sama lain untuk berbagi kebahagiaan.